Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan tutorial matematika kelas 11 MIPA. Materi yang akan Ibu berikan yaitu persamaan fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita masuki ke fungsi persamaan trigonometri, kita akan bahas beberapa materi yang berhubungan dengan kompetensi yang akan kita bahas. Jadi di sini Ibu akan membahas dulu kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, indikator yang akan kita bahas pada hari ini, pertama adalah menentukan sudut dalam satuan derajat dan pi radian. Kemudian kita akan menentukan rumus perbandingan trigonometri. Sekarang kita akan bahas dulu yang indikator yang pertama, yaitu mengenai sudut dalam fungsi trigonometri. Sebagaimana telah kalian pelajari di kelas 10, bahwa dalam trigonometri sudut itu dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan satuan pi radian. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara satuan derajat dan satuan pi radian. Yang ini, ya. Jadi, 1 derajat sama nilainya dengan pi radian kita bagi dengan 180 derajat. Kemudian 1 pi radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Baik anak-anakku, kita akan lihat contoh dari masing-masingnya ya. Sekarang kita lihat, Ibu akan berikan beberapa contoh. Misalnya, kita akan nyatakan sudut berikut dalam satuan derajat dan satuan pi radian. Kita lihat contoh kita yang pertama. Di sini kita punya sudut dalam satuan derajat 30 derajat mau kita rubah ke satuan pi radian. Jadi caranya 30 derajat berdasarkan rumusan tadi, berarti yang derajat kita kalikan dengan pi radian dibagi 180 derajat. Nah, nanti angka 30 derajat dibagi dengan 180 derajat, jadi kita bisa sama-sama kita bagi dengan 30 ya. 30 kalau kita bagi dengan 30 dia 1 per 180, kalau kalian bagi 30, 6. Jadi dia berubahlah satuan derajat kita menjadi satuan pi radian. Sehingga 30 derajat kalau kita nyatakan dalam satuan pi radian, atau boleh juga menulisnya pi saja, radiannya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi dia akan berubah menjadi 1 per 6 pi atau 1 per 6 pi radian. Kita lihat contoh yang kedua. Nih misalnya ya, kita punya sudut 210 derajat mau kita nyatakan dalam satuan pi radian. Ini berarti sudut 210 derajat tadi kita kali dengan pi radian dibagi dengan 180 derajat. Nah, sama seperti tadi, kalian sederhanakan ini nanti kan 210 derajat dibagi 180 derajat. Kita sederhanakan, sama-sama bisa kita bagi 30. 210 kalian bagi 37, kemudian 180 dibagi 30 dia 6. Jadi hasil dari 210 derajat kalau kita ubah menjadi pi radian menjadi 7 per 6 pi radian.
Sekarang kita lihat lagi contoh kita yang selanjutnya, yang sebaliknya sekarang. Kita akan menyatakan yang pi radian ke satuan derajat. Kita lihat contoh kita yang pertama. Nih. Jadi kita punya 1 pi radian, mau kita nyatakan dalam satuan derajat. Nah, jadi dia sebaliknya seperti yang tadi ya. Berarti kita tulis dulu 1 pi radiannya, 1/4 pi radian, baru dia kita kali dengan 180 derajat dibagi pi radian. Nah, ini nanti kan pi radian dengan pi radian kan kalau dibagi dia habis, jadi tinggal 1 atau bisa kita coret. Sehingga kalian tinggallah angka 180 derajat dibagi 4. Nilainya adalah 45 derajat. Jadi 1/4 pi radian kalau dinyatakan dalam derajat nilainya adalah 45 derajat ya. Sekarang kita lihat lagi contoh kita yang kedua. Misal 8/9 pi radian. Mau kita ubah dia ke dalam satuan derajat. Sekarang kita lihat. Jadinya 8/9 pi radian. Kita kali dia dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Nanti pi radian dibagi pi radian dia habis. Nanti yang ini ya, lihat tuh 180 derajat. Kalau kalian bagi dengan 9, dia kan 20 derajat kan. Nah, nanti 20 derajat kalian kali dengan 8. Jadi dapatlah nilainya 160 derajat. Sehingga 8 pi radian kalau kita ubah menjadi satuan derajat nilainya adalah 160 derajat. Jadi kesimpulan di sini bahwa apabila kita ingin mengubah satuan derajat menjadi satuan pi radian, kita harus kalikan dia dengan pi radian dibagi dengan 180 derajat ya. Sebaliknya, kalau kita ingin mengubah satuan radian menjadi satuan derajat, berarti kita harus mengalihkan dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan materi kita. Nah, kalian kan masih ingat bahwa di kelas 10 ataupun waktu kalian belajar matematika di SMP dahulu, kalian pernah belajar tentang segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kalian ingat bahwa pada segitiga siku-siku ya, nanti akan berlakulah suatu dalil yang namanya apa? Masih ingat? Ya, masih ingat tidak pada segitiga siku-siku? Ya, sekarang kita lihat di sini ya, bahwa pada segitiga siku-siku berlakulah dalil Pitagoras. Nah, bagaimana yang namanya dalil Pitagoras itu? Sekarang kita lihat ya. Misal kita punya segitiga. Segitiga kita, nih siku-sikunya, nih siku-siku ya. Arti siku-siku itu dia sudutnya 90 derajat ya. Sekarang nih. Nah, pada segitiga siku-siku yang sisi tegak Ibu beri nama variabelnya variabel Y.
Kemudian sisi yang datar atau sisi yang horizontal ibu beri nama variabel X. Kemudian sisi miringnya ibu beri nama variabel R. Kemudian di depan sudut siku-siku dia akan ada sudut. Jadi sudutnya yang berada di depan segitiga siku-siku bisa yang berada di depan kanannya ini kita beri nama sudut alfa, bisa juga dia sudutnya berada di atasnya, kita beri nama sudut beta. Nah, untuk mengingat simbol yang Y, X, dan R di mana letaknya, nah kalian bayangkan saja sumbu koordinat atau yang koordinat kartesius. Pada sumbu koordinat atau koordinat kartesius, sumbu yang tegak atau yang vertikal itu adalah sumbu Y. Makanya pada segitiga siku-siku ini yang tegak atau yang vertikal ini kita beri nama variabel Y. Sedangkan pada sumbu koordinat atau koordinat kartesius, pada sumbu yang datarnya atau yang horizontal kita beri nama dia sumbu X. Nah, jadi satu lagi yang miringnya kita beri nama variabel R, ya. Yang perlu kalian ingat, pada suatu segitiga siku-siku itu sisi miring itu selalu dia yang paling panjang, ya. Kalau sisi tegak dengan sisi datar dia bisa panjang atau dia bisa pendek, ya. Jadi bisa juga yang sisi datar lebih panjang dari sisi tegak atau sebaliknya sisi tegak yang lebih panjang dari sisi datar. Tapi kalau yang namanya sisi miring dia punya ukuran yang paling panjang di antara yang dua ini, ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagaimana dalil Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku kita ini. Di sini kita mengambil bahwa sudut kita adalah sudut alfa yang berada di depannya, ya, sudut alfa. Kalau kita melihat di depannya ini, di depan siku-sikunya adalah sudut alfa, berarti yang datarnya X, yang tegaknya Y, yang miringnya adalah R, ya. Tapi kalau kita menganggap sudut kita itu adalah sudut beta, jadi dia sebaliknya, yang X-nya menjadi sisi yang tegak, kemudian yang Y-nya menjadi sisi yang datar, ya. Nah, kalau sisi miring ya tetap dia, ya, tetap R, ya. Nah, sekarang kita pandang bahwa sudut kita adalah sudut alfa, ya. Sekarang kita lihat dalil Pitagoras kita yang pertama. Nih, ya. Jadi yang pertama kita dapat bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi datar kuadrat kita tambahkan dengan sisi tegak kuadrat, atau R kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, ya. Sekarang kalau kita ingin mencari R-nya apa, berarti R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, dari rumus Pitagoras kita yang pertama ini, kita akan dapat dua rumus yang lain, ya. Jadi rumus kita yang kedua, nih X-nya sekarang kita, ya. Jadi kalau kita cari X kuadratnya, berarti E kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi sisi yang paling panjang kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, ya. Nah, sekarang bagaimana rumusnya yang ketiga? Kita lihat, ya. Rumus yang ketiga dari dalil Pitagoras ini yaitu Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang dengan E kuadrat. Sehingga kalau kita ingin mencari Y-nya, Y sama dengan
akar R kuadrat dikurang dengan E kuadrat. Nah, ini ya anak-anakku. Jadi harus kalian pahami dalil Pitagoras pada segitiga siku-siku. Ini sangat penting untuk kalian bisa memahami ke materi yang akan Ibu jelaskan selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lihat rumus perbandingan trigonometri. Nah, rumus perbandingan trigonometri ini ingat berhubungan dengan Pitagoras yang telah kita bahas tadi ya. Dia akan berhubungan ya. Nah, sebagaimana telah kalian pelajari trigonometri di kelas 10, dalam pembahasan trigonometri pastilah kita selalu akan berhubungan dengan yang namanya apa? Ya, dengan yang namanya adalah sinus, kosinus, kotangen nanti ya, kosekan, sekan, dan kotangen ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini tadi ya, kalian ingat tadi yang Pitagoras kita pada segitiga siku-siku tadi. Sekarang kita akan lihat yang sinusnya dulu. Sinus. Sudutnya bayangkan yang kita tadi ya, pada segitiga siku-siku kita tadi, sudutnya adalah alfa yang ada di depan siku-siku tadi ya. Nah, sin alfa rumusnya adalah Y dibagi dengan R ya. Sisi yang tegak dibagi dengan sisi yang miring. Itu rumus yang pertama ya. Kemudian rumus yang kedua, cos alfa rumusnya adalah E dibagi dengan R. Sisi yang datar dibagi dengan sisi yang miring ya. Kemudian kita lihat rumus yang nomor 3 yaitu tangen alfa. Nah, tangen alfa rumusnya adalah Y dibagi dengan X atau sisi tegak dibagi dengan sisi datar. Nah, dari ketiga rumus ini kita akan dapatlah rumus yang 3 rumus selanjutnya. Nah, di sini Ibu buat di nomor 4 ada yang namanya kosek. Ini singkatan dari kosekan sebenarnya. Ibu singkat saja kosek ya. Panjangnya dia kosekan. Sama juga ini Ibu singkat sin. Kalau panjangnya sinus tulisannya. Kosinus. Ini adalah tangen. Kita singkat-singkat saja ya. Nah, di sini. Jadi di nomor 4 Ibu buat di sini kosekan alfa. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kalau rumus sin yang tegak dibagi yang miring, maka kalau kebalikannya kosekan itu berarti yang miring dibagi dengan tegak. Atau R kalian bagi dengan Y ya. Kemudian yang nomor 5 kita punya sekan. Ibu singkat ini saja ya, sekan ya, sekan alfanya. Kalau dia sekan, kebalikan dari cos ya. Kalau cos itu rumusnya X dibagi dengan R, berarti kalau sekan, R dibagi dengan X. Ya. Nah, begitu juga dengan rumusan kotangen. Kalau tangen tadi Y dibagi dengan X, berarti kalau kotangen kebalikannya. Jadi kotangen berarti X dibagi dengan Y. Nah, inilah rumus perbandingan trigonometri yang harus kalian pahami. Jadi dia ada 6 ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi dulu. Nih, kita akan bahas tabel fungsi trigonometri ya. Jadi
yang 6 tadi akan kita bahas di sini, yaitu sinus, kosinus, tangen. Kemudian kebalikan dari sinus tadi adalah kosekan. Kemudian kebalikan dari kosinus adalah sekan. Kemudian kebalikan dari tangen adalah kotangan ya. Jadi kita lihat tabel kita. Ini ya. Ini tabel ya. Ini yang akan kita bahas, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, sebagaimana telah kalian ketahui, pada fungsi trigonometri, sudut-sudutnya dia terdiri dari 4 kuadran ya. Jadi dia ada 4 kuadran. Nah, kuadran pertama, nih atau kuadran ke-1, sudut-sudut yang berada di kuadran ke-1, sudutnya berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kemudian sudut-sudut yang berada di kuadran kedua, yaitu sudut-sudut yang nilainya 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sudut-sudut yang berada di kuadran ketiga, yaitu sudut 180 derajat sampai sudut 270 derajat. Sudut-sudut yang berada di kuadran keempat nilainya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi di sini nanti ya, sudut yang di kuadran 1 kan 0 sampai 90, di kuadran kedua ada lagi 90-nya. Jadi boleh nanti sudut 90 tuh kalau dalam kalian menentukan tanda nanti, boleh kalian anggap di kuadran 1 atau kuadran kedua ya. Boleh juga yang sudut 180 derajat, boleh kalian anggap di kuadran kedua atau kuadran ketiga ya. Atau yang sudut 270 derajat, boleh kuadran ketiga atau kuadran keempat. Nanti hasil jawabannya juga tetap sama ya. Nah, kemudian di sini ibu ada menuliskan ol, ada menuliskan sin, ada menuliskan tan, ada menuliskan kos ya. Jadi ol, sin, tan, kos gitu ya. Sekarang apa maksud dari ol, sin, tan, kos ini? Nih kita lihat ya. All artinya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris all itu berarti semua ya. Jadi artinya all semua nilai dari fungsi trigonometri, baik itu sin, kosinus sampai kotangen, dia akan bernilai positif, yaitu positif semua ya. Jadi arti all itu semua nilai dari fungsi trigonometri sin sampai kotangen dia akan bernilai positif. Kemudian kita lihat yang kedua ada tulisan sin. Di kuadran kedua ini ya, sin tulisannya. Nah, ini artinya sudut yang bernilai positif pada kuadran kedua itu adalah sinus dengan kebalikan sinus itu apa tadi? Ya, yaitu kosekan ya. Jadi di kuadran kedua, sudut yang bernilai positif adalah sinus dengan kosekan. Kemudian kita lihat lagi, di kuadran ketiga ada tertulis tan. Apa pula ini artinya? Ya, jadi artinya nilai sudut yang berada di kuadran ketiga yang positifnya hanya tangen dengan kebalikan tangen kita tadi apa? Ya, kotangen ya. Selain dari itu dia bernilai negatif. Kita lihat lagi. Di kuadran keempat tertulis cos. Ini artinya yang bernilai positif hanya cos dengan kebalikan cos apa?
Ya, kebalikan cos tadi adalah sekan. Jadi hanya dua itu saja yang bernilai positif. Selain dari dua tadi, dia bernilai negatif. Ini ya. Nah, ini juga harus penting kalian pahami. Jadi di dalam trigonometri itu, angka-angkanya, ya untuk sudut itu angka-angkanya ya yang itu saja kalau pada sudut istimewanya. Yang membedakannya hanya plus dan minusnya saja. Ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, dari yang semua penjelasan ini, kita akan lihat contohnya ya, contoh soalnya. Ini misalnya, kita akan nyatakan sudut berikut dalam nilai positif atau negatif. Jadi kalian ingat yang tadi. Oh, sudut yang berada di kuadran pertama itu berapa kisarannya tadi, di kuadran kedua berapa, kuadran ketiga, kemudian di kuadran keempat ya. Nah, maaf Ibu lupa juga tadi menjelaskan bahwa ada juga kalau yang sudut yang berada di kuadran pertama yang kisarannya 0 sampai 90 derajat tadi, all tadi kan semuanya bernilai positif. Nah, sudut yang berada di kuadran pertama itu dia diberi nama sudut lancip ya. Jadi kalau ada istilah sudut lancip berarti adalah sudut yang berada di kuadran pertama. Kemudian ada istilah lagi yang namanya sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu sudut yang kisarannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia berada di kuadran kedua ya. Nah, untuk sudut yang berada di kuadran ketiga atau sudut yang berada di kuadran keempat, dia tetap itu saja namanya. Sekarang kita lihat contoh soal kita. Kita akan memberikan nilai positif atau negatif dari soal-soal yang Ibu berikan ini. Kita lihat soal kita yang pertama ya. Nah, misal kita punya nilai sin 100 derajat. Sin 100 derajat itu dia positif atau negatif. Jadi kalian harus ingat tadi. Sudut 100 derajat. Oh, 100 derajat berada di antara nilai 90 sampai 180 derajat. Berarti 100 derajat itu berada di kuadran kedua. Wah, di kuadran kedua tadi apa yang Ibu tulis? Tadi kan all sin. Nomor 2 kan berarti di kuadran kedua tuh sin. Artinya di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinus dengan kebalikannya yaitu kosekan ya. Sehingga sin 100 derajat itu dia akan bernilai positif ya. Kenapa positif tadi? Karena dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua tadi apa nama penyebutan sudutnya? Ya, sudut tumpul. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang kedua. Cos 317 derajat. Positif atau negatif ya? Nah, kita ingat tadi. 317 derajat. Dia berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat ya. Berarti dia berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat tadi bagaimana tadi? All, sin, tan, cos. Cos kan kita menyebut di kuadran keempat. Oh, berarti di kuadran keempat yang positif adalah cos dengan kebalikan dari cos kita tadi apa? Sekan ya. Nah, berarti cos 317 karena dia berada di kuadran keempat, maka dia bernilai positif. Selanjutnya kita lihat soal kita yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, Ibu buat sudutnya dalam satuan piradian ya. Jadi nanti caranya kalian ubah dulu dia. Ubahlah yang satuan piradian kita tadi ke dalam satuan derajat. Sekarang kita lihat. Tangen 5/12 piradian. Dia bernilai positif atau negatif. Jadi kita ubah dulu ya. Caranya seperti kita tadi. Cara kita mengubah
radian menjadi derajat tadi, kita apakan dia? Kita kalikan dia dengan apa? Ya, kita kalikan dia dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Sehingga dia berubahlah satuan radiannya menjadi satuan derajat ya. Dia akan menjadi tangan 5/12 pi radian sama dengan tangan 75 derajat. 75 derajat berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti dia berada di kuadran ke-1. Kuadran ke-1 tadi disebut apa sudutnya? Ya, sudut lancip ya. Di kuadran ke-1 all tadi kan? Arti all adalah semua, berarti semua positif ya. Maka tangan 75 derajat bernilai positif. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang nomor 4. Sekan 112 derajat. Sekan 112 derajat. 112 derajat dia berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia berada di kuadran kedua. Ingat tadi all sin, all sin di kuadran kedua itu sin. Berarti di kuadran kedua itu yang positif sin dengan kebalikan sin tadi dengan kosekan. Selain dari yang dua itu dia akan bernilai negatif ya. Sekan, maka sekan dia akan bernilai negatif karena dia berada di kuadran kedua. Kita lihat lagi contoh kita yang nomor 5. Kosekan 7/6 pi radian. Nah, ini juga kita ubah dulu dia menjadi satuan derajat ya. Caranya tadi kita kalikan 7/6 pi radian, kita kali dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Sehingga berubah sudutnya menjadi 210 derajat. Jadi kosek 76 pi radian itu samalah dengan kosek 210 derajat. 10 derajat, dia 210 derajat ini dia berada di kisaran sudutnya 180 sampai 270 ya. Dia berada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga tadi apa? All sin tan. Di kuadran ketiga tadi kan tan. Artinya di kuadran ketiga yang bernilai positif itu hanya tangan dengan kebalikan tangan apa? Ya, kotangan. Jadi selain dari yang dua itu dia akan bernilai negatif ya. Jadi kosekan 210 derajat dia akan bernilai negatif kalau dia berada di kuadran ketiga. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir yang ini ya. Kita akan lihat kotangan. Kotangan 7/9 pi radian. Ini kita ubah lagi ya ke dalam satuan derajat. Berarti 79 pi radian kita kali dia dengan 180 derajat dibagi dengan pi radian. Sehingga kita dapatlah sudutnya 140 derajat. Sudut 140 derajat, kita lihat dia berada di antara yang mana? Ya, dia berada di antara 90 derajat sampai 90 derajat sampai 180 derajat. Berada di kuadran kedua atau termasuk sudut apa tadi namanya kuadran kedua? Ya, sudut tumpul ya. Jadi sudut yang berada di kuadran kedua yang positif adalah yang all sin. Berarti sin dengan kosekan. Kalau kotangan dia bernilai negatif. Nah, ini ya. Jadi yang ini juga dasar juga ini harus kalian pahami positif negatif ini. Karena nanti sangat berpengaruh di dalam perhitungan ya. Yang penting kalian ingat
sudut-sudut yang berada di 4 kuadran itu kisarannya 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, kemudian 270 sampai 360. Dan ingat juga istilah all, sin, tan, cos. Setiap yang berhubungan dengan trigonometri, kalian harus paham yang all, sin, tan, cos, ya. Selanjutnya, kita lihat contoh soal kita yang selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, inilah sudah gabungan dari yang sudah kita paham pelajari di depan tadi. Jadi di sini soal ini sudah masuk ke soal perbandingan trigonometri, kemudian juga yang letak yang kuadran tadi ya. Sekarang kita lihat soal kita yang pertama. Jika diketahui sin alfa 5/13 dan alfa kita adalah sudut tumpul. Yang ditanya berapa nilai tangen alfa. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasannya atau penyelesaiannya. Kita lihat di sini bahwa sin alfa adalah 5/13. Ingat tadi yang pada perbandingan trigonometri kita di depan tadi, sin rumusnya adalah Y dibagi dengan R. Nah, sehingga kalau sin alfanya 5/13, berarti 5 itu Y, kemudian 13 itu adalah R. Sekarang dari yang perbandingan ini, huruf apa yang belum ada? Ya, yang belum ada adalah huruf X. Ya, jadi yang belum ada itu adalah sisi datarnya. Nah, sekarang dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa mencari nilai X-nya ya. Ya, jadi kita dapat ya bahwa X kita tadi rumusnya adalah R kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi di sini R-nya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat ya. Jadi X kita itu akar dari 169 dikurang 25 ya. Jadi akar 144. Akar 144 berapa? Ya 12. Nah, di sini maka kita sudah punya semua nilai dari variabel yang di segitiga siku-siku kita tadi, yaitu kita punya nilai X-nya 12, kita punya nilai Y-nya 5, kita punya nilai R-nya adalah 13. Baru kita bisa mencari berapa tangen alfa ya. Nah, nih. Tangen alfa, rumus kita tadi adalah sisi yang tegak atau Y dibagi dengan sisi yang datar atau X. Nah, sekarang kita lihat di soal kita disebutkannya alfanya atau sudutnya disebut sudut tumpul. Sudut tumpul tadi apa? Sudut yang berada di mana? Ya, sudut yang berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua tadi nilai positif negatifnya bagaimana? Di kuadran kedua? Ya, di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus dengan kosekan ya. Sedangkan kita yang mau kita cari itu tangen. Nah, ini ya. Jadi sudut kita tadi sudut tumpul ya, berada di kuadran kedua. Nih. Karena di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin dan kosekan, maka tanda untuk tangen tadi dia bernilai negatif ya, karena berada di kuadran kedua kan. Nah, sudah, sekarang baru kita dapatlah bahwa nilai tangen alfa kita, tangen itu rumusnya ini ya, Y dibagi dengan X. Nah, karena alfanya berada di kuadran kedua, kalian tambahkan minus di sini. Ya, jadi tangen alfa min 5/12. Kenapa min? Karena alfa kita berada di kuadran kedua. Selanjutnya kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nih, misal kita punya soal. Jika diketahui, sekarang kita punya sekan beta. Sekan beta kita min 3. Beta sudut yang berada di kuadran ketiga.
Nah, lihat tuh sudut di kuadran ketiga. Yang ditanya, berapa nilai dari kotangen beta? Kotangen beta, ya. Sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nih. Di soal kita, diketahui sekant beta kita adalah min 3. Min 3 ini artinya adalah min 3 dibagi dengan 1. Arti min 3 itu ya, berarti pembilangnya min 3, penyebutnya adalah 1. Jadi min 3 dibagi 1 ya. Jadi R-nya min 3, kemudian X-nya adalah 1. Boleh juga ya sebaliknya, atau kalian balik boleh ya. Misalnya R-nya yang 3, X-nya yang min 1 ya. Jadi boleh seperti itu. Minus di sini menunjukkan letak kuadran. Ingat pada trigonometri itu, rumus pada perbandingan trigonometri plus minusnya itu menunjukkan letak kuadran. Nah, kenapa di soal ini sekannya itu minus 3 bukan plus 3 ya? Nah, ini karena sudut betanya berada di kuadran ketiga. Ingat tadi di kuadran ketiga yang all sin tan ya. Kalau di kuadran ketiga itu hanya tangan yang positif. Jadi kalau dia sekant dia harus ada negatifnya. Maka yang diketahui di sini sekant betanya minus 3, bukan 3 saja ya, karena di kuadran ketiga betanya. Nah, ini sudah. Jadi kita ketahui bahwa sekant beta kita adalah minus 3 atau min 3 dibagi 1. Rumus sekant kita tadi adalah R dibagi dengan E, kan kebalikan dari kosinus. Sekant itu ya, kebalikan dari kosinus. Sudah, sekarang dari sini kita punya nilai R dan punya nilai X. Yang belum ada apa? Ya, yang belum ada itu adalah Y-nya. Sekarang dengan Pitagoras kita bisa dapat nilai Y-nya. Nih ya. Di depan tadi bahwa nilai Y itu adalah akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi di sini R kita boleh kalian anggap, biarpun yang diketahui itu dalam bentuk minus ya, kalian anggap saja positif semua. Karena lah ibu jelaskan tadi kan, minus itu adalah menunjukkan letak kuadran. Jadi boleh kalian anggap R-nya itu 3, X-nya itu 1 ya. Dalam kita mencari variabel yang belum diketahui ya. Jadi Y itu adalah akar dari R kuadrat, jadi 3 kuadrat dikurang X kuadratnya adalah 1, dikuadratkan ya. Jadi akar 9 dikurang 1, jadi akar 8 ya. Nah, ini kalian juga sudah belajar di kelas 10 bentuk akar, cara menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 bisa kalian sederhanakan, tidak boleh menjawabnya hanya akar 8 saja ya. Akar 8 itu adalah akar 4 dikali 2 kan. Nah, akar 4 nilainya 2. Akar 2 ya tidak bisa dicari, jadi biarkan akar 2-nya dalam bentuk akar. Sehingga akar 8 nilainya adalah 2 akar 2 ya. Jadi nilai Y kita 2 akar 2. Sekarang kita sudah punya semua nilai variabelnya. X-nya kita dapat nilainya 1, R-nya 3, kemudian Y-nya 2 akar 2. Sekarang kita lihat apa rumus dari kotangen ya. Kotangen itu kebalikan dari tangen kan. Kalau tangen rumusnya Y dibagi X, berarti kotangen rumusnya X dibagi dengan Y kan. Sudutnya beta, beta berada di kuadran ketiga. Sekarang beta berada di sudut yang berada di kuadran ketiga. Bagaimana kotangen kalau dia berada di kuadran ketiga? Ya, tanda kotangen kalau dia berada di kuadran ketiga adalah plus. Ingat yang tadi yang all sin tan. Nah, berarti di kuadran ketiga tangen dengan kebalikan tangen yaitu kotangen positif dia kan. Jadi tanda sudutnya dia positif. Jadi kalian dapatlah nilai dari kotangen beta adalah X kita tadi 1 dibagi dengan Y kita 2 akar 2. Jadi 1 dibagi 2 akar 2. Ini juga di dalam perhitungan matematika
nilai akar dia tidak boleh ada di penyebut. Bagaimana cara mengubahnya supaya pada penyebut tidak lagi ada mengandung nilai akar? Berarti dia harus kalian rasionalkan. Caranya bagaimana? Kalian kalikanlah dia dengan faktor sekawannya. Nah, ini faktor sekawannya itu yaitu akar yang berada di penyebut tadi. Di penyebut itu akarnya adalah akar 2. Tinggal kalian kalikan saja dia. Akar 2 dibagi dengan akar 2 pengalinya. Nah, baru kita kalikan ya. Tujuannya supaya akar kita tidak berada di penyebut ya. Jadi nanti kalian akan dapat nilainya nih. Akar 2 kalau dikali akar 2 dia tinggal 2 saja, hilang akarnya ya. Kalau dia angka di dalam akarnya sama, kalian kali akarnya langsung hilang saja. Jadi kalau akar 2 dikali akar 2 itu 2. 2 dikali 2 adalah 4. Yang di atasnya ini kan jadi 1/4 akar 2. Jadi kotangan betanya adalah positif ya, karena berada di kuadran ketiga tadi betanya. Jadi dia positif 1/4 akar 2. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi tutorial Ibu pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Nah, untuk tugasnya kalian salin kembali materi yang Ibu berikan ini di dalam kertas folio bergaris ya. Dan salin di dalam kertas folio bergaris, salin yang rapi, tulis nama, tulis kelas, tulis tanggal. Nanti hasil yang telah kalian tulis, kalian kirim ke WA Ibu ya. Jadi kalian kirim ke WA Ibu. Kemudian yang telah kalian kerjakan, kalian simpan di dalam map kertas ya, map folio yang kertas itu, disimpan disusun di situ, itu adalah sebagai portofolio. Ingat ya, jangan sampai tidak mengerjakan, karena nilai kalian tergantung dari tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Nanti Ibu akan minta semua portofolionya untuk dinilai dan untuk kita masukkan ke dalam rapor. Siapa yang rajin mengerjakan, otomatis nanti nilainya akan baik ya. Nanti WA Ibu akan Ibu kirim ke grup masing-masing ya. Nah, jadi tugas kalian itu hanya menyalin kembali materi yang telah Ibu jelaskan ini. Salinlah yang rapi. Yang mau nilainya bagus ya harus rapi. Demikianlah anak-anak Ibu sekalian. Semoga apa yang Ibu berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.